Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paris Project. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan atau requestan dari subscriber ya, yang berasal dari Zimbabwe sana, merequest katanya, "Pak, tolong dong, saya mau membuat esai," katanya. Lihat di internet, ternyata malah bingung. Nah, Bapak jawab hari ini requestannya, permintaannya. Bapak akan coba mengulas berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana tips membuat esai. Nah, terutama esainya ini yang ingin diterbitkan atau untuk mengikuti beasiswa. Karena tidak jarang kampus-kampus ternama ya memberi syarat membuat esai ya, sebagai salah satu persyaratan agar bisa masuk ke kampus tersebut. Nah, ini juga jadi persiapan untuk kelas 10, kelas 11, jangan nunggu nanti kelas 12 ya. Dan materi esai ini juga ada di kelas 12 kalau kurikulumnya masih K13. Nah, seperti apa kira-kira tipsnya cara membuat esai ala Paris Project? Sudah Bapak tuliskan di depan. Rumusnya langsung Bapak berikan. Jadi rumus ini juga Bapak dapat langsung dari dosen Bapak, seorang sastrawan. Beliau membuat buku tentang menulis kritik, esai, opini untuk tembus ke media massa. Nah, jadi jangan salah, esai ini juga bisa membawa kalian ke ekonomi yang baik terutama. Contoh, kalian suka nulis esai. Nah, itu coba manfaatkan, kalian kirim tulisan kalian ke media massa. Karena ada beberapa media massa, bahkan banyak media massa yang membuka kesempatan bagi penulis luar media tersebut ya untuk mengirimkan tulisannya dan nanti dibayar ya. Dan nggak perlu banyak-banyak, cukup beberapa lembar sesuai dengan ketentuan media tersebut, kirimkan tulisannya, tunggu, siapa tahu nanti terpilih, terpampang nama kalian, foto kalian, dan kalian bisa tenar, dan tentunya rupiah pun didapat. Jadi itulah pentingnya mengapa kita menulis. Ya, jadi untuk kelas 10, 11, 12 bukan saatnya lagi membaca, tapi tulis. Yuk menulis. Produktif, apalagi kan sekarang lagi WFH, SFH ya. Coba manfaatkan waktu kosong selain nonton channel Bapak juga untuk menulis. Nah, temanya kali ini esai, kita simak bersama. Baik, ini dia rumusnya. Bapak ambil juga dari buku dosen Bapak, Bu Nenden Lilis Aisyah. Terima kasih Bu Nenden, semoga Ibu sehat selalu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya aksi orkes. Gampang diingat kan ya? Mungkin kalau baca di internet, susah mengingat ya, menghafalnya. Nah, Bapak suka membuat sebuah akronim atau pemendekan biar gampang diingat. Rumusnya aksi orkes. Ini berlaku untuk yang ingin membuat tulisan dan tulisannya itu goal atau masuk ke media massa hingga tembus untuk beasiswa. Nah, kita lihat bersama. Lagi-lagi ada gamesnya nih yang bisa menebak kira-kira aksi orkes ini singkatan atau akronim dari apa, pemendekan dari apa. Dapat semua buku yang ada di papan tulis, di belakang papan tulis nih. Ambil semua bukunya ya. Ada yang bisa nebak A-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, K-nya apa? Nah, diberi waktu 5 detik. A-nya dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang benar semua nanti silakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti beri nomor
HP-nya, nomor WA-nya Bapak kontak langsung, Bapak kirim langsung, ini pakai kontainer ke rumah kalian. Yuk simak bersama. Aknya apa sih? Nah, sesuai dengan pengalaman Bapak juga pernah menulis dan sekarang juga masih menulis artikel, esai, opini, dan sempat juga dimuat di beberapa media massa. Kalau nggak percaya, kalian buka Google, ketik aja nama Bapak, nama lengkapnya, ya, Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Nanti Bapak tuliskan, cek aja, bukannya sombong, ya. Nah, aknya apa? Ak itu aktual. Ya, ini tipsnya kalau ingin tembus ya, beasiswa maupun media massa. Aknya itu aktual. Apa aktual? Aktual itu kekinian. Jadi memang media massa, kemudian lembaga-lembaga beasiswa senang dengan tema atau isu-isu kekinian. Nah, kekinian di sini tidak harus baru, bisa hal-hal yang lama, isu-isu lama, tapi booming lagi saat ini. Misal sekarang lagi booming apa? Corona misal. Silakan boleh kalian tuliskan, cari informasinya, cari datanya, seperti itu. Hoax masih booming ya, silakan. Ya, boleh kalian cari informasinya oleh kalian. Nah, yang belum tahu apa sih esai? Ya, beda nggak sih sama makalah, sama karya ilmiah? Nah, nanti esai ini ada berbagai jenis, ada esai kritik ya, opini. Nah, esai sendiri kalau buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia itu karangan, ya, karangan, kemudian juga berisi masalah yang diulas sepintas, ya, secara sepintas aja, nggak panjang, makanya esai itu nggak kayak cerpen, nggak kayak novel. Jadi sebuah karangan yang mengulas masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Ya, jadi mayoritas dipakai pemikiran kalian. Boleh curhat, boleh, silahkan. Ya. Ingat, sudut pandang penulis, sudut pandang kalian sendiri sebagai penulis esai. Boleh ada kutipan, Pak? Ya boleh aja. Tapi nggak sebanyak karya tulis ilmiah, nggak semuanya kutipan dalam esai itu. Seperti itu. Nah, nih ya, caranya aktual. Jadi yang pertama, kekinian, dan nggak harus baru kekinian tuh. Kalau di beasiswa ada persyaratan, temanya udah ditentukan. Nah, biasanya kaitkan dengan hal yang saat ini terjadi. Ya, remaja misal. Nah, kita kaitkan, kalau temanya remaja, kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Peran remaja dalam mengatasi wabah misal. Kan kekinian. Seperti itu aktual. Lanjut ke si. Si-nya apa kira-kira? Aksi. Si-nya signifikasi. Apa sih signifikasi itu? Nah, dalam artian di sini signifikasi itu kebermanfaatan. Jadi sejauh mana esai yang kalian buat itu bermanfaat? Selain buat dibaca, juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Ya. Jadi jangan asal curhat, tapi juga punya manfaat. Dari mana manfaatnya? Kalau kalian membahas masalah, jangan cuma mengkritik, tapi juga harus ada solusi. Nah, dari solusi di sana ada manfaatnya. Kalian sampaikan solusinya yang itu bisa jadi manfaat untuk orang lain nantinya. Ya, misal wabah corona mengancam negeri ini. Judulnya. Nah, jangan hanya kalian mengkritik pemerintah, mengkritik warga yang tidak melaksanakan PSBB dengan baik, tapi kasih solusi dong, bagaimana? Ya. Bagaimana kira-kira tipsnya? Ya, agar corona ini bisa cepat selesai. Tuh, signifikasi. Kasih solusi sama kalian. Beri solusi. Dari mana solusinya? Kalau memang kalian merasa, aduh, saya pengetahuannya dangkal misal, kalian manfaatkan internet, cari sama kalian gabung dari beberapa ahli, baca
tanya, ya itulah pentingnya gaul, ya. Jadi penulis itu harus gaul. Nah, gaul tidak harus ngobrol dengan orang, bisa dari media-media lain, ya, menggauli media-media lainnya, internet, misal buku, gitu. Karena kuncinya seseorang jago atau mahir menulis karena dia sebelumnya membaca dulu, ya. Jadi kata kunci menulis ya harus membaca dulu. Orang nulis karya ilmiah, kalau nggak baca dulu referensi atau penelitian sebelumnya bingung, ya. Gitu. Jadi harus baca dulu. Itulah pentingnya membaca. Makanya baca dulu kan, baca baru tulis. Kuncinya itu. Nah, signifikasi kebermanfaatannya ada nggak sih kira-kira? Nah, untuk beasiswa juga sama. Buat esai untuk beasiswa, coba kira-kira kasih solusi dari masalah yang kalian tuliskan dalam esai tersebut, ya. Solusinya apa? Gitu. Nah, kira-kira apa or? Olahraga? Masa olahraga dulu buat esai? Bukan. Or itu originalitas, harus original, ya. Kan Bapak memberikannya untuk yang ingin tembus media massa dan beasiswa, ya. Jadi ingat, kalau kalian ketahuan plagiat, menjiplak karya orang lain, misal ada esai orang lain, wah ini bagus nih kayaknya buat beasiswa, jiplak sama kalian ganti nama doang, selain dosa itu plagiat juga, denda juga harusnya. Dan biasanya nggak akan dimuat di media, karena media tuh bisa melacak nanti mana karya yang orisinil, ya, mana yang bukan. Jadi orisinalitas itu benar-benar karya kalian sendiri, ya, pemikiran kalian sendiri. Kalaupun ingin mengutip, jelas sumbernya, seperti itu, ya. Orisinal. Ingat, tulisan itu punya ruh, ya, sebenarnya punya ruh, punya karakteristik, gitu. Jadi kalian akan terlihat karakteristiknya dari tulisan kalian sendiri sebenarnya. Kalau nggak orisinil, nanti orang juga nggak akan dapat feel-nya dari tulisan kalian, ya. Jadi wajib orisinil, benar-benar karya kalian. Pede aja dulu, makanya latihan. Duh, saya nggak pede dengan bahasa, ya, saya nggak jago main kata-kata. Nah, nggak jago karena nggak biasa, ya, jarang baca, jarang gaul. Bapak juga sama dulu, ya, kata-katanya bisa dibilang kayak anak SD ketika SMA, tapi sering latihan ketika kuliah, latihan terus, banyak baca, ya, akhirnya banyak diksi yang bisa didapat, pemilihan katanya juga banyak. Seperti itu. Jadi kuncinya baca dulu, ya, orisinil, ya, harus benar-benar karya kalian. Ini kalau mau tembus, ya, Bapak kasih tipsnya untuk yang ingin tembus media massa dan beasiswa, itu. Dan yang terakhir, kesehatan. Bukan, nulis esai harus sehat, Pak. Iya, memang harus sehat nulis esai itu. Nah, tapi di sini kesanggupan, ya. Nah, maksudnya apa kesanggupan? Nah, kira-kira kalian menulis topik A misalnya, sanggup nggak kalian kira-kira mencari datanya, menuangkan idenya, mencari solusinya? Jangan sampai kalian terbebani. Meskipun nggak ada yang nggak mungkin, memang berjuang aja dulu, Pak. Iya, memang. Tapi jangan sampai kalian terpaksa, terbebani, kesulitan, ya. Sanggup nggak kira-kira? Misal kalian jurusan IPS, ingin membahas topik tentang corona. Di esai kalian ingin menemukan serum atau antibodi, ya, itu kan biasanya lebih sanggupnya
orang-orang saintis, ya. Nah, kira-kira sanggup nggak? Jangan memaksakan juga. Jadi kesanggupan dari diri kalian kira-kira dilihat. Nah, kalian harus bisa mengukur diri. Ya, meskipun memang kata orang sih, wah, nothing is impossible atau impossible is nothing, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Tapi lagi-lagi kalian harus bisa mengukur diri. Ya, sejauh mana kalian sanggup? Ya. Dari corona kira-kira apa yang bisa kalian ulas? Misal anak IPS, wah berarti masalah sosialnya aja nih kira-kira yang diulik nih, cari solusinya nih. Kalau untuk masalah antivirusnya biar anak-anak MIPA misal, itu kesanggupan dulu, biar tidak terbebani lagi-lagi. Ya, jadi jangan juga memaksakan kehendak. Ya. Nah, ini dia rumus dari dosen Bapak yang Bapak sampaikan ulang ke kalian. Ya. Aksi orkes simple, aktual, nggak harus baru ya. Yang penting sedang booming apa? Signifikasi, manfaatnya apa? Kasih solusi oleh kalian. Karena esai kan biasanya mengulas masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Jadi jangan cuma mengumbar masalah sehingga membuat pembaca takut. Ya, tapi kasih solusi biar pembaca tenang. Sehingga punya nilai signifikasi. Dapat pahala. Originalitas, original, karya kalian sendiri, dan kalian pun usahakan coba sanggup nggak bisa mengukur diri. Biar tulisannya nanti bisa maksimal. Enak, enjoy kalian menulisnya tanpa beban yang banyak. Seperti itu, selamat mencoba. Mumpung senggang setelah ujian nanti, ya, sambil mengasah kemampuan menulis kalian. Ya tadi Bapak berikan kuncinya. Nih, yang ingin melihat beberapa esai Bapak, tulisan-tulisan Bapak, ketik aja di Google. Nah, Rizky spasi Hidayatullah spasi Nur spasi Hikmat. Itu. Ketik aja nanti akan muncul beberapa tulisan, ada tesis, skripsi, kemudian esai yang sudah dimuat di koran. Dan foto Bapak juga kayaknya ada di sana. Ya. Itu. Silakan, ini bukannya sombong, tapi Bapak ingin memotivasi murid-murid Bapak minimal ya bisa seperti Bapak pandai menulis misalnya. Meskipun Bapak nggak pandai menulis, ya Bapak nggak menyebut Bapak pandai. Bapak masih belajar. Yuk sama-sama kita belajar bahasa. Yuk kita sama-sama cintai bahasa kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, dan silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, aduh, ini udah hari keberapa, nunggu apa lagi? Tekan aja dan kirimkan juga ke teman-teman untuk sama-sama menyaksikan biar lebih manfaat lagi video-video ini. Ya, selamat mencoba. Silakan boleh konsultasi ke Bapak jika ada masalah. Ya, boleh via WA juga silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.